Kenapa Toyota 86 tidak seperti Toyota seperti kebanyakannya, seperti Toyota Camry atau Toyota Innova yang ada di sebelah sini? Karena Toyota 86 itu cukup unik. Kembali dengan kami Quattro, dan ini adalah Toyota FT86 tahun 2012. Ini juga adalah Toyota berpenggerak belakang, sama seperti Innova ini, penggerak belakang juga. Beda dengan Camry ini yang penggerak depan. Yang unik, kita langsung ke mesinnya saja. Ini kap mesinnya, kita buka dulu. Ini dari aluminium, ringan sekali. Cuma dia nggak ada hidrolik, masih pakai tongkat-tongkatan. Mesinnya menggunakan Toyota D4S, mesin boxer dengan Subaru. Dan ini jarang sih ya kita lihat Toyota pakai mesin boxer. Dan karena dia ini mesinnya GDI, gasoline direct injection, dengan rasio kompresi yang cukup tinggi, 12,5 banding 1. Jadi memang harus diisi bensin RON 98 lah. Kemudian modul ABS-nya ada di situ, akinya terletaknya menyamping, agak unik gitu. Dan kita langsung tutup kap mesinnya. Wipernya sudah frameless. Salah satu uniknya Toyota 86 adalah dia punya drag coefficient 0,27. Semakin rendah semakin bagus. Dan juga detailnya dari Toyota FT86 ini adalah, ini dia logonya 86. 86 yang ini tidak ada hubungannya dengan lapor ke TKP siap 86. Karena 86 yang ini itu maknanya itu dari AE86 diteruskan ke ini FT86. Itu maknanya dari situ. Kemudian ini spionnya, warna body tapi bawahnya ini plastik hitam, biar lebih sporty gitu. Biarpun kalau ini mobil warna hitam dan plastik hitam, jadinya ketutup gitu desainnya. Untuk bannya sendiri menggunakan ban Michelin Primacy yang menggunakan traction A dengan ukuran 215 45 R17. Rem cakram di keempat roda. Dan ini nih, salah satu bagian terbagus dari Toyota 86 adalah belakangnya. Karena mobil ini adalah mobil coupe 2 pintu dengan tempat duduk 2+2. Tentunya bagian belakangnya harus seksi dong. Kalau coupe-coupe keren kayak begini. Dia sudah dilengkapi dengan aksesoris tuh, dipasang sendiri. Knalpot HKS 2 buah kiri kanan. Kemudian ini ada aksesoris juga, spoiler. Antenanya bukan shark fin sih sayangnya. Dia masih pakai model pole kayak begitu. Kuncinya kayak ini, mirip kuncinya Land Cruiser, cuma warnanya silver kalau Land Cruiser. Sementara kuncinya ini warnanya hitam. Dan kalau kita deketin, kita bisa buka bagasinya dengan memencet tombol di sini. Tentu saja tidak elektrik. Dia juga sudah ada kamera untuk belakangnya. Dan detail yang unik yang saya perhatikan ini, bagasinya pakai hidrolik. Ini kayak yang ada di Mazda 6 sedan. Agak jarang ngelihat Toyota bagasinya pakai hidrolik seperti ini. Kemudian ini sudah ada peredam. Dan ban serepnya ada di bawah. Ini ditutupi cover yang tebel banget, saking tebelnya, lebih tebel daripada punya Camry yang baru. Di bawahnya ban serepnya temporer, sayangnya temporer ya, agak cadel sedikit ya. Kita langsung masuk saja ke kabinnya. Sudah ada akses keyless, cukup disentuh. Sentuhannya harus 2 kali supaya bisa kebuka. Agak berisik ya di sini. Kemudian detail yang bagus juga adalah pintunya sudah frameless. Dia ada material kulit di atas door trimnya dengan jahitan yang asli dan jahitannya sporty sekali, warna merah. Tapi di sini plastik keras. Handle-nya chrome dan jendelanya memang cuma ada 2 dan dua-duanya auto. Itu bisa kita syukuri. Kemudian di sini juga menggunakan material kulit dengan jahitan asli, warna merah yang lebih sporty tentunya. Di bawahnya tidak ada botol holder, sayang sekali. Tapi kalau mau dipaksain, kita bisa naruh Tupperware botol kecil di bawahnya. Kita langsung masuk ke kabinnya saja. Kita sudah berada di kabin Toyota FT86. Dan salah satu detail yang kita bisa perhatikan lagi, misal kata kita buka pintunya,
jendelanya agak turun sedikit. Dan kalau kita tutup, jendelanya nutup. Kita ulang lagi. Ini dia ngebuka. Kita tutup. Jendelanya nutup naik sedikit ke atas. Ini mirip sistemnya yang ada di Chevrolet Trailblazer. Kemudian kita langsung saja start. Dia sudah pakai start stop engine. Kita injek remnya dulu, terus tekan. Wow, suara dentumannya itu langsung kerasa sekali, stereonya itu. Suara-suara knalpot di belakang. Kita coba dengarkan. Mantap. Kemudian lampu kabin kita nyalakan, dan sayangnya masih bohlam. AC-nya ada di sini, sudah AC digital. Kemudian head unitnya ada di sini, kita nyalakan dulu. Mungkin harus agak dipencet sedikit. AC-nya sudah dual zone climate control. Kita kecilkan dulu untuk menghindari copyright. Nah, kemudian transmisinya automatic 6 speed dengan mode manual. Dan transmisi ini adalah pengembangan lebih lanjut daripada transmisi Lexus IS 250. Kemudian, meskipun kalau dicatat di sejarahnya, kalau top speed mobil ini, kalau standarnya itu di 233 km per jam, mobil ini punya speedometer sampai 260 km per jam. Mobil ini sendiri tenaganya itu sekitar 197 horsepower dengan torsi 207-an Nm. Dan untuk versi yang tahun-tahun baru sekarang 2018-2019 itu agak naik sedikit. Nah, setirnya sudah kulit dan bukan logo Toyota tapi logo 86. Logo 86 yang terkait dengan AE86 Hachiroku, yang tidak ada kaitannya dengan lapor ke TKP siap 86. Kemudian dashboardnya ini menggunakan material yang cukup lembut, softpad gini ya. Ini bagus sekali. Ada tweeter di kiri kanan, dan airbagnya komplit. Airbagnya komplit, 7 airbag mungkin ya. Untuk pilar, lutut, khasnya Toyota, kiri kanan, bahkan sampai di bawah jok. Ini dia tulisannya SRS airbag. Kalau kelihatan, joknya masih manual, kiri kanan. Cuma yang ini udah ada untuk meninggikan joknya. Kemudian kalau kita perhatikan lagi di dalam sini ya, itu pengatur kecerahan sih sebetulnya untuk lampu. Kemudian ada tombol untuk buka bagasi. Di kanannya ada tombol untuk auto trip dan display. Nah, lampunya sudah auto dan wipernya sudah intermittent. Dia ada pedal shift di kiri kanan plus minus. Kemudian setirnya ini selain tilt, dia juga sudah bisa teleskopik sih pastinya. Dan dia nggak perlu elektrik sih kalau untuk mobil kayak begini. Tentunya beda ya buat mobil kayak Mercedes atau BMW yang harusnya pakai elektrik lah biar rasa mewahnya itu ada. Kemudian salah satu yang unik adalah dia punya tombol-tombol mirip dengan Lamborghini begini. Susunannya dibikin begini. Ini ada indikator passenger airbag. Kemudian lampu hazard, tombolnya di sini agak nyempil, ketutupan. Dan tombolnya ini nggak nyala lampu, kecuali kita nyalain lampunya. Kemudian untuk head unitnya sendiri dia juga ada navigasi, tapi harus dipasangin SD cardnya dulu. Terus head unitnya juga cukup lengkap, ada Bluetooth, SD card dan lain-lain, USB, aux. Ini SD cardnya kita letakkan di sini ya. Di sini ada tempat penyimpanan yang dalamnya plastik keras tapi sudah soft opening. Kemudian jahit-jahitan asli itu masih berlanjut sampai di bagian sini. Joknya sendiri itu dia pakai model-model bucket seat begini, dengan tengah-tengahnya ini adalah lapisan Alcantara. Jadi mobil ini nggak punya hand grip sama sekali. Jok belakangnya ini dia hanya cocok untuk anak-anak, kecuali Anda mau menyiksa orang. Dan saya tidak menyarankan Anda untuk menyiksa orang.
Dan salah satu highlightnya dari mobil ini adalah ya itu dia, fun to drive, performa segala macam, karena distribusi beban di mobil ini cukup bagus, 53 banding 47. Itu juga untuk handling ya, nanti ngaruhnya. Di bawahnya ada heater seat, dan ini dia alat untuk mematikan stability control, dan ini VSC Sport. Ini ada dua mode, Sport dan Snow. Pastinya saya akan memilih Sport. Kalau mode Snow itu biasanya lebih untuk itu ya, untuk pemakaian hujan kalau di Indonesia. Matiin AC, kita tinggal beginiin, terus matiin hazardnya. Dan kalau kita lihat layout dashboardnya ya, memang ini memang mobil untuk itu ya, kebutuhan pengendaraan. Anda yang suka mengemudi, dia bukan tentang performa sebetulnya, bukan tentang kebut-kebutan atau apa, tapi lebih ke rasa mengemudi. Dia juga penggerak belakang dengan rem parkir manual, dan di sini ada cup holder yang cukup besar, gede banget ini. Ini bisa naruh termos ini di sini. Cuma termosnya harus disusun 1, 2, 3 supaya nggak roboh. Harganya 475 juta, dijual di Best Auto Surabaya. Bawah jangan lupa like kalau Anda suka video saya, subscribe ke channel saya kalau Anda belum, dan klik tombol belnya untuk video mobil-mobil yang lainnya. Dan jangan lupa komenlah seperti netizen yang budiman, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di video berikutnya.